Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Memang untuk percaya orang yang bangkit dari kematian setelah 3 hari itu tidak mudah bagi pikiran manusia. Ya. Tetapi kalau hal itu terjadi kepada Tuhan Yesus, harusnya percaya, karena sudah banyak yang dilakukan Tuhan dalam mujizat-mujizat yang terjadi di dalam kehidupan pelayanannya. Bahkan Lazarus sudah juga dibangkitkan. Apalagi Tuhan Yesus juga sudah 3 kali mengatakan bahwa setelah 3 hari dalam kematiannya dia akan bangkit. Jadi kebangkitannya bukan sesuatu yang mengagetkan, bahkan sebenarnya sudah diinformasikan terlebih dahulu, sehingga tidak perlu kaget dan tidak perlu bertanya-tanya seharusnya, ya. Tetapi ketika mereka tetap menutup diri atas keyakinan, kepercayaan untuk meyakini Yesus bangkit itu sulit, bahkan berita itu dianggap terlalu remeh, maka Tuhan Yesus mencela. Ya, mencela dalam pengertian menegur murid-muridnya, ya, bukan memarahi lalu putus hubungan gitu, enggak. Lalu ayat yang ke-15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengambil tema, saya tidak tahu nih tema yang dari Persekutuan Doa untuk yang di PA-kan, apakah ada tema khusus ataukah nanti sifatnya kapita selecta. Jadi yang muncul itu yang akan kita bahas, yang isu yang pergumulan keluarga atau pergumulan dalam gereja, pelayanan atau apa saja, belum pekerjaan, ya. Atau mungkin ada satu tema khusus yang akan kita diskusikan. Tetapi yang ingin saya angkat dalam konteks ayat ini adalah bahwa seringkali kita berpikir tentang kebaikan Tuhan ketika kita berpikir tentang berkat Tuhan, dan kita berpikir tentang mujizat Tuhan. Nah, ini seringkali konsep kekristenan rada-rada keliru. Nah, ini yang saya ingin luruskan sekarang, tentang bagaimana kita harus betul-betul memiliki pemahaman yang benar tentang berkat Tuhan, tentang mujizat Tuhan. Banyak orang khotbah, misalnya ini salah satu kesalahan konsep. Saudara-saudara, lihat Daud begitu diberkati Tuhan, dia mengalami pertolongan Tuhan luar biasa. Maka pertolongan Tuhan itu bisa kita dapatkan jika Daud diberkati Tuhan, kita pun bisa diberkati Tuhan. Ya betul ya, sering ya. Bukan cuma Daud, tapi ya tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Bisa Paulus, tapi tentu bukan Tuhan Yesus. Selain Tuhan Yesus, Elia, Musa, dan lain sebagainya. Jika kita ingin diberkati seperti mereka, kalau Tuhan memberkati mereka, kalau Tuhan menolong mereka, maka Tuhan juga pasti menolong kita. Nah, salahnya apa? Seringkali
pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan itu tidak memberi catatan. Daud ditolong Tuhan dengan kepribadian seperti itu, dengan kesungguhan yang mengikut Tuhan seperti itu. Maka catatan yang harus kita perhatikan adalah bahwa kita setidak-tidaknya memiliki kehidupan rohani seperti Daud. Baru kita bisa memperoleh berkat seperti itu. Nah sekarang orang berdosa ke gereja 1 bulan 1 kali terus ingin menikmati berkat yang dinikmati Daud. Mana bisa? Karena persyaratannya harus seperti Daud dulu, baru bisa menikmati mujizat itu. Bukankah demikian? Mari kita cek seberapa kuat kita dengar firman Tuhan. Ayo, mari kita cek diri kita sendiri. Seberapa kuat kita dengar firman Tuhan? 45 menit? 1 jam? 2 jam? Mentok-mentoknya 45 menit. Iya Pak ya? Di atas 45 menit ini otak kita sudah mulai nyalahin pendeta. Cerewet lah, ya, banyak omong lah, dasar pendeta tua, nasihat terlalu banyak, macam-macam. Coba kita lihat sekarang apa yang dikatakan Daud. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kalau cuma 45 menit saja, bagi Daud itu terlalu cepat. Karena dia membutuhkan 24 jam tinggal di rumah Tuhan. Kita 1,5 jam ke gereja sudah cepat-cepat pengen pulang, ya toh? Pada saat kita mau keluarkan motor, ada motor menghalangi kita, ngamuk-ngamuk. Kenapa? Karena pengen cepat pergi jauh dari gereja. Menjauhi gereja itu senang. Saya nggak tahu kenapa ya. Itu kan faktanya. Fakta. Menjauhi gereja semakin senang. Daud, sebab lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di rumahku sendiri. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, kalau kamu bisa seperti itu, minta berkat seperti Daud yang Daud terima, dia akan dia terima. Oke, yang kedua, banyak orang mencoba untuk meminta Tuhan supaya bisa terjadi mujizat di dalam hidupnya, di dalam rumah tangganya. Tetapi mereka lupa ada satu persyaratan yang Tuhan ingin kita lakukan untuk bisa menikmati mujizat Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam bacaan kita, itu ada beberapa mujizat Tuhan yang bisa terjadi. Di situ dikatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Apa tanda-tanda itu? Mengusir setan, ayat yang ke-17. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mengusir setan demi namaku. Ya, jangan mengusir setan. Didatangi setan lari. Gimana mengusir? Ya, penampakan ada penampakan bukannya diusir malah lari, ya kan? Ketemu setan malah lari. Nah, padahal setan itu kan datang baik-baik, betul enggak? Setan itu kalau datang penampakan itu baik-baik atau enggak? Biasanya baik-baik. Oh, bukan. Kalau H itu rada lebay dia, Pak. Setannya rada lebay. Saya tidak pernah melihat di film-film setan itu, di film-film Indonesia ya, setan itu datang marah-marah, enggak pernah. Selalu ketawa, betul enggak? Setan itu datang itu ketawa, seneng-seneng dia, baik-baik, ketawa-ketawa. Lo kita itu baru dia datang dengan ketawa aja kita udah takut, apalagi kalau dia datang dengan marah-marah. Apalagi kalau mesonya pakai mesonya Rasul berdoa. Nah, tanda-tanda ini mengusir setan demi namaku. Luar biasa ya. Kemudian berikutnya, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, memegang ular, ya, minum racun. Ya. Kemudian yang berikutnya, menumpangi tangan, dan orang itu akan sembuh. Lalu tanda-tanda ini menyertai siapa sih? Ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka,
pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Nah, ini saya garis bawahi. Ketika kita ingin mendapatkan banyak berkat Tuhan, kalau engkau ingin mendapatkan banyak pengalaman bagaimana Tuhan menyatakan, memberikan mujizat-mujizatnya dalam hidupmu, satu persyaratannya. Apa tadi? Beritakanlah Injil. Lah orang duduk-duduk di rumah tidak memberitakan Injil, minta mujizat. Jangan bermimpi, saya bilang gitu. Melakukan semua kegiatan, bukan kegiatan yang rohani ya, misalnya. Melakukan semua kegiatan biasalah, misalnya cari duit lah, apalah segala macam lah. Yang laki-laki, yang perempuan masing-masing sibuk dengan kesibukannya sendiri. Lalu kemudian minta mujizat Tuhan. Jangan bermimpi. Karena satu persyaratan untuk bisa menikmati mujizat Tuhan, kita harus melayani Tuhan. Ketika kita rindu untuk bisa menikmati berkat Tuhan melimpah, ketika kita rindu untuk bisa menikmati mujizat Tuhan luar biasa, jangan lupa melayani Tuhan. Karena sebelum berkat tanda-tanda ini menyertai, siapa yang menyertai siapa? Orang yang diutus pergi memberitakan Injil. Jadi ketika kita melayani Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita, memberkati keluarga, memberkati pekerjaan, memberkati usaha, memberkati bisnis. Tapi satu dulu yang harus kita lakukan, melayani Tuhan. Melayani Tuhan tentu bukan seperti harus menjadi seorang pendeta. Melakukan hal-hal yang terkecil di dalam bentuk pelayanan Tuhan, itu sudah dihitung oleh Tuhan melayani Tuhan. Ya, seperti Pak Heri melayani Tuhan, setia bermain musik, mengiringi kita memuji Tuhan, ya, sebagai pemimpin pujian, apa saja. Karena Tuhan Yesus memberikan pesan, melayani Tuhan itu dimulai dari setia dengan perkara-perkara yang kecil. Yang kecil itu pengertiannya betul-betul kecil. Artinya setiap orang, siapapun dia, sekalipun kalau dia dikategorikan oleh lingkungannya sebagai orang yang bodoh, dia bisa melakukan pelayanan itu. Ketika kita setia dengan perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kita, memberikan kepada kita tanggung jawab yang lebih besar. Tanggung jawab yang lebih besar. Dan ketika kita mulai dari yang kecil, kemudian diberikan semakin besar, nah ini perjalanan dari yang kecil ke besar ini, itu dipenuhi dengan mujizat Tuhan, akan dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Jadi jangan pernah berharap, jangan pernah bermimpi kalau kita tidak pernah melayani Tuhan, lalu kemudian tiba-tiba kita minta kesembuhan, kita minta semua kesembuhan bisa Tuhan berikan kepada orang-orang, sekalipun mungkin dia tidak melayani Tuhan. Tetapi kesembuhannya beda dengan kesembuhan yang orang yang melayani Tuhan. Ini saya terbuka saja. Saya bukan orang hamba Tuhan yang menyenangkan telinga pendengarnya. Kalau ya saya katakan ya, kalau tidak saya katakan tidak. Kalau baik saya katakan baik, kalau busuk saya katakan busuk. Saudara, jangan pernah bermimpi ketika kita tidak melayani, kita biasa-biasa saja, menjadi jemaat biasa saja. Apakah diberkati Tuhan? Iya, diberkati Tuhan. Dipelihara Tuhan? Iya, dipelihara Tuhan. Tetapi tidak seperti mereka yang melayani Tuhan. Itu sudah pasti. Ya, saya katakan ya, busuk saya pas katakan busuk, baik saya katakan, kalau harus begini, saya harus katakan harus begini. Nah, akhirnya ketika orang-orang ini dibohong-bohongi dengan khotbah-khotbah yang keliru,
terjadilah banyak kekecewaan di dalam kehidupan kekristenan. Kekecewaan demi kekecewaan. Mereka bilang, Tuhan, di mana pertolonganmu? Di mana Tuhan kasih setiamu? Di manakah pemeliharaanmu? Tuhan bilang, sudah beres belum hidupmu? Lah hidup masih berdosa, masih minta pengasihan Tuhan. Sudah melayani Tuhan belum? Belum Tuhan. Kok rajin tidak baca Alkitab? Enggak. Gimana tidak rajin baca Alkitab kemudian tiba-tiba minta mujizat Tuhan? Itu kita terlalu bermimpi melip. Alkitab katakan melayani Tuhan. Bagaimana cara melayani Tuhan? Setia dengan perkara kecil dulu. Misalnya di dalam persekutuan kita lihat nih, aduh, persekutuan kita kok orangnya ini aja ya, Bu Suko, Pak Suko, Bu Sandra. Ya kita inilah semuanya. Saya sebut satu-satu nanti habis waktu kita. Ya, jadi ya kita ini kayaknya yang datang ya. Nah, kemudian kita berpikir, gimana kalau saya datang ke RT sana ya, pribadi ngomong ya toh, bawa makanan sedikit. Ini ada makanan sedikit. Nah, ngomong, ternyata kita besuk, kasih tahu, yuk kita datang. Saudara tahu kenapa orang itu jarang ikut persekutuan? Ayo sekarang saya tanya dulu, kenapa orang jarang ikut persekutuan? Sudah disurvei belum? Kira-kira apa penyebabnya? Satu, gampang, tidak punya teman. Jadi kalau kita mau persekutuan kita ini penuh, jadikan mereka yang belum datang itu teman kita. Itu otomatis dia akan datang. Dia pasti datang. Lah bagaimana caranya menjadikan teman? Ya menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Gitu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini kembali lagi ke bagian yang mujizat tadi. Nah, kalau kita sungguh-sungguh rindu untuk bisa menikmati yang seperti ini, mari kita belajar untuk setia dengan perkara kecil. Tadi saya sudah kasih contoh perkara kecil. Petrus ketika dia mengikut Tuhan Yesus, dia katakan begini, Guru, aku sudah meninggalkan rumah, meninggalkan istri. Petrus sudah punya istri ya. Nah, orang-orang model-model Petrus ini kayaknya tidak kuat, bujang terlalu lama. Karena Petrus ini orang yang bertemperamen sanguin, ya. Jadi Petrus ini sudah punya istri, sudah punya ibu mertua, ya. Kita tahu bahwa di salah satu kesempatannya Tuhan Yesus datang ke rumah ibu mertua Petrus dan menyembuhkan sakit demamnya itu. Jadi Petrus mengatakan, ibu mertua saya tinggalkan. Oh, paling enak itu meninggalkan ibu mertua ya. Tapi anaknya ibu mertua jangan ditinggalkan ya. Nah, itu kadang-kadang kita tidak cocok sama ibu mertua kita ini. Tapi mari kita belajar untuk bisa cocok ya. Ibu mertua saya tinggalkan, bapak mertua saya tinggalkan untuk mengikut engkau. Istri saya tidak tinggalkan, kasihan aku. Semua saya tinggalkan. Lalu kata Petrus, apa yang saya dapatkan? Apa yang saya dapatkan? Tuhan Yesus katakan, kamu akan mendapatkan 100 kali lipat semua dari apa yang kamu tinggalkan, bukan saja di bumi ini, tetapi nanti di surga 100 kali lipat. Mahasiswa itu tanya, Pak, apa betul Pak? Koster gereja dengan pendeta itu nanti di surga tidak ada bedanya Pak? Oh enggak. Beda. Kenapa? Karena kita mengumpulkan poin kita di bumi ini. Itu beda. Tuhan Yesus selalu katakan apa? Upahmu besar di surga. Berarti ada besar, berarti ada kecil. Di surga di sana ada tingkatan. Saya katakan kepada mahasiswa, tingkatannya itu merujuk kepada kedekatan kita dengan posisi Allah. Semakin dekat kita ke posisi Allah, semakin besar jabatan kita, tingkatan kita di sana. Setuju enggak?
Tidak setuju ya? Nah, ini saya kasih satu argumentasi teologi. Tahu Lucifer? Siapa Lucifer? Penghulu malaikat Tuhan. Penghulu itu kalau dalam jabatan militer seperti apa? Jenderal tertinggi, panglima perang tertinggi dia. Di mana tempatnya? Dekat dengan Di samping Allah. Iya, di samping Allah. Berkaitan dengan itu, saya bilang juga kepada mahasiswa, di surga ada makhluk yang berdosa enggak? Di surga ada makhluk yang berdosa? Tidak ya? Tidak ya? Tidak. Ada. Apakah orang berdosa, makhluk yang berdosa bisa datang ke surga? Makhluk yang berdosa bisa datang ke surga? Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Ada dosanya kecil ya. Oh, besar sekalipun bisa, Pak. Mau tahu ayatnya? Mau tahu ayatnya? Di mana itu? Di Ayub pasal 1. Ketika iblis, siapa iblis? Dosanya seperti apa? Besar sekali. Dia datang bersama dengan tua-tua menghadap Tuhan. Menghadap Tuhan di mana? Masuk enggak dia? Siapa dia? Iblis. Lalu apakah kemudian ketika iblis itu bertemu dengan Tuhan, terus Tuhan marah-marah, "Hei, ngapain kau kesini?" Enggak ya. Seperti teman. Kamu dari mana? Ditanya, tekon dikon. Saya dari keliling-keliling bumi. Oh, kamu tidak melihat hambaku Ayub? Lihat. Hebat kan, kata Tuhan. Itu kan karena kau lindungi. Coba kau biarkan dia, kulibas dia, katanya. Oke, buktikan. Kau libas dia, dia pasti setia, tetap setia padaku. Nah, tapi jangan ambil nyawanya ya, kata Tuhan. Nah, jadi kita lihat di sini terjadi apa? Komunikasi. Siapa dengan siapa? Nah, iblis dengan Allah. Terjadi komunikasi. Ada satu lagi. Siapa lagi yang ada di surga yang berdosa? Siapa? Lucifer. Lucifer memberontaknya di mana? Ketika dia memberontak, berdosa enggak? Lu sudah berdosa. Namanya juga memberontak. Berdosa. Terjadinya di surga. Jadi ketika dia berpikir untuk berdosa, berpikirnya di mana? Melakukannya di mana? Lama atau cepat? Sekali berdosa langsung diusir? Enggak. Kita tahu bahwa ada berlaksa-laksa malaikat yang ikut dia. Bagaimana caranya malaikat-malaikat itu dipengaruhi? Harus diprovokasi. Perlu waktu. Kalau orang berdosa diprovokasi, cepat enggak? Kalau malaikat yang suci diprovokasi, cepat enggak? Lama ya. Harus diyakinkan betul malaikat ini baru dia ikut Lucifer. Sekian juta malaikat diprovokasi. Butuh waktu yang lama untuk mendosakan jutaan malaikat di mana? Ya, makanya kita harus bersama-sama kumpulkan poin. Ya. Tuhan Yesus katakan apa? Kumpulkanlah harta di surga. Kita harus kumpulkan poin. Siapa bilang tidak semuanya sama? Waduh, kalau semua kita sama, Tuhan tidak adil. Saya akan bisa tunjukkan sekian banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kita berbeda di surga sana. Ini salah satu contoh kesalahan kita berpikir. Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, sekarang dia ke sana menyediakan apa? Menyediakan tempat, ya. Kalau tempat itu yang ketika kita diberitahu tempat, yang kita pikirkan apa? Rumah ya. Dan aku menyediakan tempat, berarti di surga kita ada rumah. Oke.
sekarang ada seorang hamba Tuhan, istrinya mati, ya toh? Kalau istri mati boleh kawin lagi enggak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh. Kawin lagi lah ya Pak ya? Oke. Kawin, berkati. Nikah bisa. Nah, Nikah. nah, berarti suami ini punya istri dua, ya, yang satu mati, terus ini yang kedua penggantinya. Berarti nanti di surga punya berapa rumah? Dua ya. Satu istri muda, satu istri tua. Waduh, enak tenang gitu. Atau satu rumah, satu rumah dua istri. Waduh. Nah ini kesalahan kita di dalam berteologi. Kadang-kadang kita itu terlalu harafiah menafsirkan ayat-ayat. Ayat itu dibaca dalam bahasa Indonesianya, langsung kita percaya saja dengan bahasa Indonesianya. Ingat, Alkitab bahasa Indonesia itu terdiri dari dua unsur, terjemahan dan tafsir. Terjemahan dan tafsir. Jadi kalau mau betul-betul memahami Alkitab, harusnya dari bahasa aslinya, Yunani. Kita ini bukan sekolah pendeta Pak, ngapain kita belajar bahasa Yunani? Loh, tetangga kita sebelah itu masih kecil itu sudah ikro. Apa itu? Baca, hafal. Bahkan anak SD itu sudah selesai, khatam. Sudah khatam dia. Bukan cuma sekedar khatam, hafal. Bahasa Indonesia? Tidak. Bahasa sana. Kenapa kita kemudian alergi terus kemudian dengan bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani? Harus belajar. Ya, jangan lupa ya, subscribe YouTube saya. Karena itu sudah ada 3 sesi belajar bahasa Yunani di sini. Ya. Dan ini nanti akan masuk pelajaran sesi yang keempat, mulai dari kata kerja tenses present indikatif aktif. Ya, saudara-saudara, saya mau tutup sampai di sini aja. Saya ingin garis bawahi, Tuhan tidak terlalu menuntut kita untuk melayani yang muluk-muluk. Tuhan tidak menuntut kita melayani lebih daripada kemampuan kita. Apa kemampuanmu? Bahkan lebih di bawah dari kemampuanmu. Engkau terlalu mudah untuk melakukan itu. Bahkan dengan sebelah tangan dan sebelah mata kamu bisa melakukan pelayanan itu. Itu cukup buat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan selalu mengatakan tidak meminta lebih dari kita. Ketika dia memberi makan 4.000 orang, ketika dia memberi makan 5.000 orang, dia katakan apa? Apa yang ada padamu? Itu cukup. Murid katakan 5 roti, 7 roti, cukup. Dan terjadi mujizat. Maka ketika kita rindu betul-betul untuk menikmati luar biasanya bagaimana Tuhan hidup di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, mari kita belajar untuk melayani Tuhan sesederhana apapun itu. Kalau itu yang kita lakukan, aduh saudara, Tuhan itu tidak habis-habisnya memberkati kita. Iya. Ini salah satu contoh saja. Ketika Jocelyn masih kecil, dia lihat teman-temannya itu naik sepeda. Temannya itu naik sepeda, dia lari-lari di belakangnya. Ya ampun, kasihan banget sih anak saya. Terus dia pinjam sepeda, nggak dikasih. Kemudian dia bilang, "Daddy, beliin aku sepeda." Nah waktu itu kami kebetulan belum ada uang untuk bisa beli sepeda. Lalu saya bilang sama dia, "Oke, Daddy beliin kamu sepeda." Saya juga hanya langsung ngomong saja begitu. "Daddy beliin kamu sepeda." Langsung spontan ngomong. Nah istri saya berteriak dari kamar, jangan janji-janji sama anak kecil, ditagih terus." Kita tahu kan tidak ada duit gitu kan. Tapi kalau kita belajar ya melayani Tuhan, kebutuhan kita apa sih kebutuhan kita? Tuhan Yesus katakan jangan khawatir. Jangan khawatir. Burung pipit yang harganya hanya 2 peser
itu diberkati Tuhan dengan kecukupan. Tidakkah kamu lebih daripada burung pipit itu? Saudara tahu apa yang terjadi? Besoknya, apa hari itu apa besoknya? Pokoknya tidak jauh dari apa yang sudah saya janjikan. Ada seorang telepon ke saya, "Boksu, tiba-tiba kok saya ingat Boksu ya. Wajah Boksu itu kemudian nggak bisa keluar nggak bisa pergi dari tatapan saya. Ada apa ini Boksu?" "Nggak ada apa-apa. Saya digerakkan Tuhan untuk memberi sesuatu." Lalu dia katakan, dia ini seorang pengusaha ekspor impor. Dia katakan sama saya, "Pak, tolong sebutkan berapa yang mau saya transfer hari ini, pagi ini. Sebutkan." Itu kalau saya bilang 50 juta, dia akan transfer. Ya. Kemudian saya pikir, sudahlah, enggak usah lah. Sudah pokok, dia paksa, sebutkan nominalnya berapa. Saya mau transfer hari ini. Saya bilang, saya pikir-pikir, terus saya ingat, oh iya ya, saya kan butuh sepeda. Saya bilang, ya 750 aja lah. 750 apa ini? 750 ribu. Hah? Cuman segitu? Iya, cuman segitu. Nggak kurang? Enggak, itu saja. Karena saya janji untuk belikan anak saya sepeda, saya bilang begitu. Cuman segitu, yakin cuman segitu. Saya dikasih lebih pada akhirnya. Kasih lebih. Nah, jadi itulah salah satu bentuk bukti ya, bagaimana Tuhan itu memperhatikan. Bahkan belum sempat loh saya doakan untuk membeli sepeda anak. Belum sempat. Tuhan sudah memberkati walaupun itu belum sempat. Apalagi kalau sudah yang kita doakan. Wah, tentu itu menjadi urutan yang pertama dari Tuhan ya, untuk menjawab doa kita. Kiranya Tuhan memberkati kita.